Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Fiza part 18. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 18. Malaikat Tampan. Aku menggeliat, merapatkan tubuh pada guling yang terasa nyaman dan hangat. Alunan merdu deru hujan di luar sana seolah menahan netraku supaya tetap terpejam. Dinginnya pendingin ruangan disertai desau angin yang melipir di tubuh seakan kompak merayuku supaya enggan membangkitkan badan. Setelah telinga mendengar sayup-sayup suara azan subuh dari masjid kompleks perumahan, dengan berat kukerjapkan mata, menarik perlahan jiwa yang terbuai dari alam mimpi untuk kembali ke dunia nyata. Namun, di saat mata belum sepenuhnya terbuka, aku terperangah. Ada sosok malaikat berjarak embusan napas di hadapan. Ya Allah, apa ini mimpi? Atau aku sudah mati? Beberapa saat netra yang masih berat ini terpana mengamati rupa malaikat di hadapan. Hidungnya, bibirnya, matanya, alisnya, hingga kemudian sadar bahwa kudorong sekuat-kuatnya tubuh lelaki yang telah berani-beraninya tidur di kamarku ini hingga berhasil terguling di lantai. Astagfirullah. Pak Dava menjerit tertahan dan mengaduh kesakitan. Aku melompat dari ranjang, berdiri seraya memasang wajah penuh kekesalan. Meskipun kasihan melihatnya yang kesakitan, tetapi aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Sekali-kali dia memang harus kuberi pelajaran. Apa-apaan kamu? Mata elangnya menyorotku tajam sembari duduk di lantai dan mengusap-usap kepalanya yang sempat terbentur. Bapak ini yang apa-apaan? Tidur di kamar saya seenaknya. Saat ini juga saya minta Bapak keluar. Teriakku kesal sembari menunjuk pintu. Bagaimanapun aku tidak terima atas perlakuannya yang tidak sopan. Bisa-bisanya dia masuk ke kamarku tanpa izin terlebih dahulu. Kamu yakin ini kamar kamu? Pak Dava mencibir serta mengerling malas. Lalu pria bercelana di bawah lutut itu bangkit dan duduk di tepi ranjang. Maksud Bapak apa? Bapak ngusir saya? Aku memastikan kebenaran ucapannya. Di samping selalu berbuat sesuka hati, pria kulkas ini ternyata juga tidak punya perasaan sama sekali. Lebih baik kamu sadar dulu dari tidurmu. Pagi-pagi sudah kesurupan. Pak Dava mendengkus lalu bangkit dan menuju ke kamar mandi. Maksudnya? Sadar? Kesurupan? Bukannya dia yang seharusnya sadar? Astagfirullah. Kuembuskan napas dan mengeluarkannya perlahan. Lagi-lagi pria dingin itu menguji kesabaran. Sesaat mata menangkap beberapa benda di nakas. Anganku berputar-putar, mengingat apa yang terjadi sesungguhnya. Ada nampan, nasi yang masih utuh, opor, ponsel, lalu mati lampu. Astagfirullah,
Tubuhku lemas, gemetar, dan berdesir panas dingin. Sebongkah jantung di dadaku berdegup tak beraturan. Bola mata bergerak mengamati seluruh ruangan. Ranjang yang berbeda, juga lemari yang susunannya berbeda dengan kamarku. Seketika tubuh ini bergidik ngeri. Ya Allah, jadi guling yang kupeluk tadi? Aku mengacak-acak kepala yang masih tertutup khimar yang telah kusut dengan penuh penyesalan. Bisa-bisanya tadi memeluk tubuhnya erat. Astagfirullah, sungguh memalukan. Aku berlari tunggang langgang menuju kamar sendiri. Apa yang terjadi semalam sehingga bisa-bisanya aku ketiduran di kamar Pak Dava? Mau kuletakkan di mana muka ini? Ya Allah, aku tak sanggup jika bertemu dengannya. Ingin sekali menghilang di tengah kegelapan subuh ini. Rinai hujan sedang menari-nari di luar sana. Matahari pun seolah enggan keluar dari selimut kabut pekatnya. Kesejukan yang melipir dari celah-celah kecil jendela terasa merasuk sampai ke rongga dada, hingga sedikit mampu menepiskan rasa malu yang menggelung jiwa dan ragaku. Meskipun akibat hujan yang hampir turun di setiap pagi membuat jalanan macet, licin, dan penuh kubangan air, tetapi tidak menyurutkan semangatku untuk melakukan aktivitas berangkat ke kampus. Hujan adalah rahmat Allah yang harus selalu disyukuri. Pada setiap tetesnya, ada keberkahan di sana. Pagi sehabis mandi, aku menyibukkan diri mengulang-ulang materi yang telah lalu. Dalam dada debarnya semakin tak terkira mengingat hari ini ada mata kuliah yang diajarkan Pak Dava. Ya Allah, harus kusimpan di mana rasa malu ini supaya jiwaku bisa tenang. Menyadari kecerobohanku tadi, aku tidak berani keluar kamar sebelum memastikan Pak Dava pergi. Biasanya pria dingin itu selalu berangkat sekitar jam 6 pagi. Jadi kuputuskan keluar kamar setelah jam-jam itu. Pukul 6:30, setelah selesai menyiapkan peralatan dan menyiapkan diri memakai gamis hijau botol dengan khimar senada, kuputuskan keluar kamar menuju dapur. Setangkup roti tawar diolesi selai kurasa cukup untuk mengganjal perut ini. Pagi ini tidak ada niat untuk memasak. Lagi pula memasak pun juga tidak ada yang menghabiskan. Aku mengambil roti tawar beserta selai nanas di kulkas. Lalu duduk di meja makan sembari menikmati rintikan hujan yang seakan enggan berhenti. Namun, baru beberapa suapan masuk ke mulut, suara dehem seseorang yang paling kuhindari tiba-tiba terdengar. Seakan-akan memukul jantungku sampai terloncat. Aku tak berani menoleh, bahkan untuk mendongak. Ku tenggelamkan kepala ini dalam-dalam sembari merasakan muka yang kepanasan. Kamu gak masak? Tanyanya sembari menarik kursi di seberangku. Sementara itu, rasa malu yang melingkupi hati ini seolah memintaku untuk tidak menjawab pertanyaannya. Bisa buatkan saya teh hangat? Aku bergeming beberapa saat, kemudian bangkit untuk membuatkan permintaannya. Kuhabiskan waktu sekitar 10 menit hanya untuk 1 cangkir teh. Ya Allah, kenapa Pak Dava tak pergi saja? Setelah mengumpulkan keberanian, ku bawa secangkir teh dengan tangan gemetaran dan menundukkan kepala.
Tugas minggu lalu sudah selesai. Hah? Tugas? Aku terperangah sembari meletakkan satu cangkir teh tepat di hadapannya. Iya, tugas. Saya pikir saya memberikan tugas di kelasmu waktu itu. Kalau nggak salah, tugas wawancara dengan salah satu pengusaha. Untuk mengumpulkannya, bukankah hari ini? Pak Dava terlihat tenang sembari menyeruput teh yang masih mengepul. Astagfirullah, padahal rencananya mau menanyakan hal itu kepada Mama. Mungkin karena kemarin mood rusak, akhirnya aku malah terlupa. Ku gigit bibir, berupaya bersikap tenang, padahal bingung mau menanggapi bagaimana. Jangan-jangan kamu lupa. Pak Dava terlihat santai setelah bergerak menyandarkan punggungnya di kursi, sembari mengulum senyum samar. Hening melingkupi. Hanya suara gemercik dari hujan yang memenuhi pendengaran. Sesaat menepis perasaan malu yang berkecamuk, sepintas ide konyol muncul di kepala. Bagaimana kalau saya wawancaranya sama bapak saja? Tanyaku dengan menyimpan getar suara sekuat tenaga. Tiba-tiba dahinya mengernyit. Lalu tangan terulur untuk membenarkan letak kacamatanya. Kemudian pria yang memakai kemeja berwarna marun itu menggerakkan kepala ke kanan ke kiri dan menepuk-nepuk bahu kirinya, seolah merasakan capek dan pegal. Tiba-tiba badan dan bahu saya terasa pegal sekali. Entah beban apa yang menimpanya semalaman. Ya Allah, rupanya Pak Dava bermaksud mengulitiku. Ku gigit bibir bawah sekuat tenaga, sembari menahan panas yang membara di sekitar wajah. Tak bisakah dia melihat perasaan malu yang membumbung tinggi ini? Mungkin kalau kamu minta tolongnya tadi malam, saya masih bisa membantu. Akan tetapi, kalau saat ini rasanya sudah tidak ada waktu lagi. Bukankah jam 7:30 sudah mulai kelasnya? Pak Dava masih bersikap tenang, sembari mengambil sepotong roti dan mengolesi selai di atasnya. Seolah-olah dia tak merasa bersalah sama sekali karena telah berhasil mempermalukanku. Ya Allah, ingin rasanya menarik batin karena telah menyebut pria tak berperasaan ini adalah malaikat tampan. Tampan sih tampan, sayangnya tidak peka. Duh, Fiza, bikin malu aja. Simak terus cerita ini teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.